Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Lesmana di Makada Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber bintang tamu, Mbak Rina. Gimana Hai, kabarnya, Mbak? alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bayu apa sehat. kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nah, yang mana Mbak Rina akan menceritakan kisah pengalaman horornya bersama kita semua nih. Nah, buat teman-teman, tunggu dulu, di-subscribe dulu, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Hai, Mas Bayu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yusrina Rahayu Kusumastuti. Panggil saya itu Rina aja gitu. Sebelumnya perkenalkan, sebelum saya di Makada, itu saya kerja di kantor teks di Sumarekon di Sinpasa. Teks. Mm-mm. Tapi belum belum terverifikasi ya apa sih bahasa lainnya itu. Nah, saya itu kerja di situ tuh hampir terbilang 3 tahun atau 4 tahunan lah kerja di situ. Lama Mbak ya? Lumayan. Terus waktu itu saya posisi lagi hamil besar. Kita biasa kalau misalnya penutupan pajak itu kan di bulan Maret sama April. Terus dan itu pasti lembur lah. Lembur, oh iya, lembur sampai malam Mbak ya. Iya. Nah terus kita biasa sampai lembur itu maksimal itu jam 7. Karena apa? Karena yang punya tempat dia nggak suka kalau misalnya kita sampai malam. Enggak, maksudnya enggak yang punya tempat yang ini dalam arti apa? Dalam arti yang halus-halus. Yang halus, gitu. Oh gitu. Iya. Karena emang sebelumnya pernah sampai malam. Pernah. Jam 7. Pernah. Sampai jam 9 maksimal itu, dan dia nggak suka. Pasti dia ada aja yang dilakuin, entah ngeberantakin kerdus yang di atas lantai 4 kan, itu sampai lantai 4 dia. Lantai 4 ya gedungnya. Gudang lah ibaratnya. Gudangnya. Terus posisi kalau yang sebelumnya itu kan sebelum saya dia sampai jam 9. Nah diganggu lah tuh teman saya, entah lehernya berat gitu. Pundaknya yang berat. Kalau kisah sayanya lebih ke di siang hari saya tuh mau sholat. Biasanya sholat itu di lantai 2 sama teman-teman. Sholat zuhur. Posisi juga kalau nggak salah lagi puasa deh. Itu. Nah di lantai 2 itu ada ruang meeting sama musola sama ruangan khusus staf lainnya gitu. Kebetulan staf yang lainnya tuh lagi pada keluar, lagi kayak marketing deh, staf marketingnya itu lagi pada keluar. Terus posisi cuman ada berempat perempuan semua, dan asal Mas Bayu tahu saya tuh paling penakut sih. Ya penakut parah. Tapi nggak tahu kenapa pas waktu itu kita sholat barengan tuh di musola yang cuman dibatasin sama triplek aja gitu. Di-skat gitu. Muat untuk 4 orang. Nah, lagi rakaat kedua nggak ada angin, posisi lagi panas terik, nggak ada angin sama sekali. Itu pertama kaca jendela emang mungkin OB lupa kali ya buat nutup, bunyi plak gitu kan. Udah gitu kita masih bisa khusyuk nih, ya biarin lah gitu, angin kali. Selesai sholat, ruang meetingnya itu bangku kayak gini, bangkunya itu diberantakin semuanya, nggak ngerti, pokoknya bunyi gabruk gitu. Si bangkunya ini beradu. Posisi saya di paling pojok, paling penakut, paling pojok. Akhirnya teman-teman saya meninggalkan saya, langsung naik ke atas. Posisi ruang kerja saya di lantai 3. Sedangkan saya lagi hamil besar di situ posisinya. Terus kata saya,
kan nggak bisa lari ya orang hamil besar itu. Iya. Cuma bisa bilang, "Ya Allah, lindungi saya," gitu. Terus kalau kamu emang mau main sama kita dan gak suka sama kita, jangan ganggu saya, soalnya saya lagi hamil gitu kan. Sampai saya bisa bilang kayak gitu saking takutnya, dan badan saya tuh dingin semuanya. Aduh, dingin semuanya. Padahal siang nih kejadian. Siang. Tapi dipastikan itu bukan orang yang ngelakuin itu. Saya berani ngecek, Mas. Posisi penakut, tapi saya berani ngecek. Saya ya salam ya. Gak ada orang. Posisi ini bangku udah berantakan. Udah berantakan. Tisu yang tadinya kan namanya ruang meeting kan pasti ada tisu. Tisunya udah di bawah. Saya konfirmasi dong ke lantai 2, ke OB. Mas, memang ruang meeting gak diberesin? Diberesin, Mbak, gitu kan. Oke, udah yang pertama tuh kasusnya yang pertama. Untuk yang kedua, saya sholat lagi di situ. Emang ruang sholat ya. Saya sholat di situ, terus ada yang manggil, "Mbak Rina," gitu. Terus ya udahlah, OB. Suaranya suara OB. Suaranya suara OB ya. "Mbak Rina," gitu. Udah sekali. Terus saya telepon lah dari lantai 2 untuk ke ruangan OB gitu. "Mas, tadi telepon saya." "Enggak, Mbak, saya baru aja dari luar ini, baru masuk," katanya gitu. Manggil. Serius? "Iya." "Enggak, saya baru dari luar." "Lah, tadi siapa yang manggil saya?" kata saya gitu. "Serius, Mbak, saya baru dari luar." Sampai saya ngomong sama OB, "Sumpah demi apa?" Sampai saya bilang gitu, "Demi Allah, Mbak, saya baru ini puasa," katanya gitu. "Saya baru dari kantin," katanya. Astagfirullahaladzim, dah puasa dari kantin, saya bilang gitu kan. Tapi beneran saya baru dari kantin, nggak manggil Mbak. Lagian ngapain saya manggil Mbak gitu kan. Terus ya udah, kata saya, aduh, ya udah, saya mau lari juga nggak bisa. Terus kata saya, "Ya Allah, saya nggak ganggu kamu gitu. Kita udah beda alam. Kalau emang kita ganggu, maaf, apa yang bikin kamu terusik," kata saya gitu. Terus ya udah, saya menenangkan diri, langsung naik jalan. Itu berat banget, Mas, kaki saya tuh berat banget. Ya seberat-beratnya orang hamil, kakinya tuh susah buat melangkah ya, nggak ngerti deh. Terus cerita ketiganya itu, saya konfirmasi ke bos saya, "Pak, maaf sebelumnya, ini saya udah ngerasa aneh-aneh nih di kantor, udah beberapa minggu," gitu kan. "Emang kenapa?" Pertama ya saya ceritain tadi lah yang ruang meeting gitu. Terus yang kedua saya dipanggil. Terus yang ketiga yang itu kerdus juga dari atas tuh turun, Pak. Karena kan di tangganya itu nggak ada pembatas, Mas. Jadi cuma tangga kosong gitu biasa. Kalau untuk lantai ke atasnya udah gitu. "Oh iya, saya udah tahu itu." Lah, kata saya, "Bapak udah tahu, kok nggak bilang sama kita?" Gitu kan. "Iya, soalnya ada yang nggak suka sama saya, lebih ke saudara." Oh, jadi ini semacam kiriman gitu. Saya juga nggak percaya lah ya, masih ada yang kayak gitu. "Iya, Mbak, soalnya saya juga ngerasa saya taunya itu karena saya ke Ustadz ngomong ini nggak jauh yang ngirim, dan kamu juga mau diguna-guna lah ibaratnya gitu si bos saya itu." Karena ya pertama mungkin ya namanya orang sukses, saudara ada yang nggak suka lah gitu. Terus mau minjem tapi nggak saya kasih katanya, jadi dia yang ngirim kayak gitu. Saudara saya tuh banyak yang nggak suka sama saya karena saya sukses gitu. Terus kenapa harus ganggu kita gitu, kenapa harus ganggu kita gitu karyawan. "Iya, saya minta maaf ya, harusnya emang yang nerima ini semua tuh saya, tapi kalian kena imbasnya dan kantor ini." Dan akhirnya dia itu ngadain pengajian juga, tapi itu tetap nggak ngaruh. Nggak ngerti gimana dia masih ada. Karena
Mungkin kekuatannya kuat banget kali ya, nggak ngerti juga saya tentang hal kayak Iya, gitu. iya. Cuma kita selama masih di situ, setiap nggak ada orang, setiap kita cuman berempat perempuan, pasti ya diganggu gitu. Sampai akhirnya saya lahiran juga, saya cuti Mas 3 bulan masih kata masih? teman saya masih ada yang ganggu gitu. Tapi udah usaha ya untuk, bersihin ibaratnya ngeluarin itu, tapi tetap juga ya. Tapi Tetep ada yang pernah lihat wujudnya nggak? Dengar enggak cerita enggak ya? nggak pernah Dia ngeliat nggak pernah wujudnya, tahu wujudnya. cuma dia itu kalau kata teman saya nggak ngeliat wujudnya, cuman dia bisa merasakan dia tuh besar katanya. Oh. Karena tenaganya tuh besar. Teman saya Iya. juga yang satu ruangan sama saya ngomong, dia itu pernah nempel ternyata di aku sampai ke rumah. Nah, orang tuanya kan orang tua dulu ya. Kak, kamu bawa apa ke rumah? Katanya. Kakak nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas aja gitu. Lah itu siapa yang ngikut di belakang? Katanya. Lah, siapa? Terus ya udah, kamu mandi, terus sholat aja, katanya gitu. Udah, ntar juga dia hilang. Karena kenapa dia orang tuanya bisa tahu? Karena ya lingkungannya seperti itu dulunya katanya pernah bisa lihat Iya, iya, iya. gitu. Sampai di rumahnya pun ada yang nunggu, tapi dia ya udahlah udah biasa Oh, gitu udah biasa. kali. Ya karena memang ceritanya ini agak sedikit berbeda, ini gangguan, ini lebih ke gangguan. Tapi kalau seandainya ya sosok yang ada di rumah nggak terlalu separah itu sih. Makanya saya sempat mikirnya ini kenapa kok parah gitu sampai barang-barang di Nah, apa di sekuat itu. sekuat itu. Tapi pernah cek CCTV? Kebetulan nggak ada CCTV di sana. Oh. Jadi belum dipasang Iya. CCTV. Ini kantor-kantor baru gitu, Oh, Mas, masih iya. baru sewa gitu, baru Baru pindah sewa. ke situ. Heeh. Terus ditempatin mungkin, tapi katanya sih sebelum saya di situ ada pengajian juga. Oh. Nah, mungkin ya itu tersebab karena saudaranya iri. Heeh. Sebab karena ya iri Kiri ya biasalah. saudara. Susah ya, susah ya. Ibaratnya nggak Makanya. senang lihat orang sukses itu, Ya. susah itu. Apa sifat macam apa itu? Nggak suka lihat orang sukses. Ya gitulah, susah gimana ya mau percaya, tapi emang ada yang kayak gitu, Ya. kayak kirim kayak gitu, udah banyak kejadian sebenarnya. Nah kalau malam biasanya jam 7, tapi sampai jam 9 ada juga. Ada. Itu berapa orang kalau yang lembur biasanya? Paling itu cuman 2 orang. Kita cuman berdua. Sepi dong. Sepi. 4 lantai cuma Iya. 2 orang. Makanya. Heeh. Jadi kalau misalnya kita cuman berdua tuh kayak sebisa mungkin nih, ayo kita kejar deadline buat namanya SPT tahunan ya, kalau pajak itu lebih ke SPT tahunan badan sama perorangan. Dia itu banyak kliennya, hampir 30 klien ada lah. Wow. 30 perusahaan, Heeh. 100 klien orang, pribadi. Wow. Lumayan. Lumayan loh ya. Makanya udah gitu kan, kalau orang pribadi itu bisa jadi hartanya tuh dia banyak, Mas. Iya. Usahanya asal Mas Bayu tahu yang di Pasar Mangga 2 itu rata-rata klien kantor saya yang lama. Gitu, sama pasar yang jual ikan-ikan gitu deh, ikan asin, dia iya. jual kayak gitu tuh rata-rata hartanya banyak, Mas. Masih banyak. Makanya saya suka heran, ini orang cuman jualan ikan asin padahal tapi punya emas, mobil 2, bisa nyekolahin anak. Iya. Wah, luar biasa ya. Nah itu tuh kenapa bisa lama, karena waktu dulu inputnya itu masih manual kan, masih harus input satu-satu. Satu-satu ya. Makanya kita nggak kekejar untuk dalam 1 bulan itu 100 orang yang harus dilapor. Jadi harus dilembur. Makanya pas lemburan itu ya gitu, kayak kita harus gercep, soalnya dia nggak suka kalau kita di sini lama-lama. Karena ngerasa terusik kan, ngerasa terganggu. Ini tuh rumah gue gitu, mungkin ini tuh tempat tinggal gue. Tapi kayaknya sih enggak, Bu. Kayaknya kalau kiriman itu bukan kayak yang asli di tempat ditinggal ini, tapi memang tugasnya untuk
bikin recok lah ibaratnya, bikin apa ya, hancur lah gitu. Mau Iya, ngancurin si usahanya mm-mm. gitu dengan cara kayak gitu. Tapi yang kasihan juga kenanya karyawannya ya. Ya makanya ya ampun Kes- kata saya, Mm. ya udahlah akhirnya saya memutuskan untuk Heeh. resign lah. Karena pertama COVID juga Oh waktu kan ya COVID gitu. itu Waktu Bu itu ya. COVID, Heeh. terus ya udah baru lahiran juga Mm-mm. saya Mm-mm. posisinya. Jadi pas konfirmasi ke temen, gimana PT tahunan masih suka lembur? Heeh. Eh, enggak sih sekarang karena ya tahu sendiri Mm-mm. gimana kondisi Kondisi kantor kantor itu ya. gitu. Mm-mm. Jadi oh ya udah kalau kayak gitu baca-baca aja deh yang banyak gitu. Iya sih. Tapi setan aja hafal Al-Fatihah dan Anas. Makanya kalau ayat kursi itu Heeh. hafal. Dia itu kalau kita baca ayat kursi ya nggak ngerti ngefek atau enggak. Tapi ya yakin ya, Ya keyakinan beda. sebenarnya ya harus Keyakinan yakin kan sih. setan itu lebih pinter Jin, juga kan. iya Dia dia kan jin sih iya, ya, dia jin kan ibaratnya hidupnya lebih ratusan tahun Bu, jadi ya iya. paham lah ya. Kadang-kadang kalau Makanya ketemu yang kayak gitu yang kerasukan, kita bacaan ayat kursi, baca al-fatihah, mereka lebih fase iya. dibanding kita. Cuman kan ada satu, mungkin ada ayat yang nggak mau dia sebutin sebenarnya. Iya. Ada ayat yang dia nggak mau, ngebaca itu dia nggak Tapi dia mau. tahu, Iya dia ya tahu ayat tahu, itu, tapi cuman dia nggak mau ngakuin lah ibaratnya iya. gitu. Ya gitu, ya gitulah jin Bu ya, tipu daya, tipu daya. Tapi ini ceritanya menarik loh. Maksudnya, aduh, kiriman-kiriman ini tuh udah banyak banget sebenarnya Bu. Apalagi tempat usaha yang pengen Mm-mm. ngejatuhin usaha orang itu banyak banget. Makanya kata saya kok masih ada gitu zaman semodern ini Semodern untuk ini ya untuk kayak, ngirim-ngirim ke orang gitu hmm, buat nyakitin orang iya pasti. gitu. Lebih ke iya makanya saya tahu bahasa kasarnya ya, disantet lah gitu. Iya Saya semacam tahu itu. soalnya pernah saya nggak bisa bangun sama sekali kata bos saya itu Oh, mantan bos saya. ah, Saya nggak bisa bangun. Nah kebetulan juga anaknya kan kerja di situ. ah, Iya mbak, ayah lagi sakit, nggak bisa ya bangun. Lah Allah. terus ini siapa yang tanda tangan pas waktu itu Iya. untuk SPT tahun? Eh, aku aja soalnya udah diserahkan sama aku semuanya. Oh ya udah Hmm. alhamdulillah mudah-mudahan cepat sembuh saja Ya gitu. Ya Allah. nggak tahu ini ayah tiba-tiba nggak bisa bangun, Hmm. katanya kepalanya sakit, banyak pokoknya banyak yang dirasa gitu. Hmm. Pas ke dokter juga nggak tahu ini Nggak sakit tahu. apa. Iyalah. Itulah. Paling ini cuma sakitnya pusing bukan pak, bukan katanya Heeh. gitu. Sakitnya ya gimana? Jadi cuma dikasih obat pereda nyeri aja gitu. Tapi udah berusaha berobat ke alternatif kayak gitu, semacam kayak gitu. Enggak sih, mungkin Enggak dia ya? nggak percaya Nggak percaya kali. yang Iya, gitu-gituan ya. Hmm. lebih ke dokter, Lebih ke medis, dia lebih percaya ke medis. medis ya. Iya. Nah, sembuhnya itu kalau nggak salah gimana ya? Ya dia berusaha ngelawan itu aja sih. Ngelawan itu ya. Kiriman itu ya. Mm-mm. Dan ketemuin orangnya karena Hmm. ya tahu siapa kan. Tahu. Lah Tahu taunya? satu rumah. Nggak, maksudnya dia tahu si itu yang ngelakuin dari mana? Ada yang ngasih tahu atau gimana? Anaknya ngebocorin. Jadi sama lah sama Hah. apa sama yang sekarang Ah. tempat saya kerja itu. Jadi dia tuh ngebiayain saudara-saudaranya Oh, yang oke. Iya. mempekerjakan saudaranya Heeh. gitu. Nah, si saudaranya ini kebetulan mungkin ya butuh Heeh. dana untuk usaha, nggak dikasih. Heeh. Kebetulan juga perusahaannya lagi Heeh. hampir mau valid Iya, waktu iya. itu. Jadi nggak bisa ngasih kan, nggak bisa ngasih ya. Hmm. Ngomong jujur si bos saya itu, saya lagi Oh. nggak ada dana Heeh. karena saya untuk menggaji aja susah waktu itu. Terus masa sih ya saudara nggak percaya lah, cekcok lah Hmm. tuh mereka. Hmm. Sudah gitu eh, anaknya ngomong, iya kalau bahasa Sunda tuh uak ya, kalau kakak kakak laki-laki, kakak Iya kali. dari orang tua itu Ah. uak kalau Iya, nggak iya, iya. salah. Heeh. Iya uak itu dikasih sama papa aku katanya gitu. Ah. Ya anaknya
Marah dong anaknya bos saya, Mhm, "Kok gitu sih?" Gitu kan. Kan ini ibarat kata kalau misalnya nggak ada papa kamu, iya, penggantinya ayah aku heeh, gitu, untuk menikahkan kamu karena iya, perempuan kan, iya, untuk menikahkan kamu gitu kan. "Ya aku nggak tahu Kak," katanya, mmm, "cuman waktu itu emang papaku lagi butuh, heeh, tapi sama uang nggak nggak dikasih dikasih," gitu gitu. ya. Jadi ya ayah pergi ke itu aja deh. Oh, dia ngakuin Iya, kalau dia yang mhm, ngelakuin itu? sampai sekarang. Oh. Hah? Sam Maksudnya sampai sekarang sampai sekarang, urusannya. Jadi belum nggak belum kelar? belum. Wah, Anaknya selalu update, wow, saudara gitu, "Kok bisa ya punya saudara kayak gitu?" Gitu. sekarang Sampai sekarang. Jadi waktu itu pas saya keluar itu, heeh, dia mungkin ngerekrut si anaknya ini. heeh, Terus, nggak ngerti gimana, si anak bos saya itu bilang, "Udah mempekerjakan, udah digaji, masa ya belum cukup buat iya, memenuhi kebutuhan?" heeh, Gitu kan, itu betul, udah dibantu iya, gitu loh. heeh, Terus, "Uangnya kemana?" Gitu. Nggak ngerti gimana mmm, sama sama saudaranya tuh dibales, mmm, "Ya udah kalau emang udah nggak mau ngurusin atau menghidupi keluarga aku, mhm, ya udah Kakak terima aja nanti nasibnya gimana." wah, sampai gitu ya. Makanya saya aduh ngeri banget deh kalau cerita itu. Dan tapi itu termasuk niat banget loh. Kita kan ibaratnya, mau datang ke anggaplah ya dukun lah kayak gitu-gitu semacam Mhm, itu kan butuh biaya juga. iya. Iya Cuma dong? iya bener, tapi Eee, nggak ngerti dia tapi gimana niat ya lebih ngebuang uangnya tuh ke kayak gitu kan sayang banget iya sih sayang banget cuman ya masih percaya gimana kayak ya, kayak gitu. sebenarnya sih masih banyak yang kayak gitu masih, walaupun zaman udah modern tapi masih pakai yang kayak gitu itu mah pasti. Cuman udah kasihan Saya aja ya, kasihan iya, tuh, kasihan, saya juga oh, saya kasihan ya. yakinnya kenapa yakin masih, Heeh, waktu itu, tahun berapa ya, saya masih SMP kalau nggak salah, heeh, SMP atau SMA gitu. Saya mau pergi ke bude saya, heeh, ke daerah Sumatera. heeh. Nah, di Sumatera itu kan dari Bakauni itu masih banyak pohon kelapa sawit Oh ya, iya, Mas. masih banyak. Saya ngejar, eee, apa, ngejar mau ke Bakauni itu Heeh, biar nggak malam, heeh. karena gelap. Dulu kan belum ada, tol yang Tol, baru iya, sekarang. belum. Dulu jalannya masih Mhm. ampun deh, udah kayak gembong kalah. Jalannya bener-bener deh dapet di Lampung. Nah, posisinya, saya tuh lagi tidur, adik saya gantian yang di depan Mhm. duduknya, jadi, samping ayah saya. Terus ada lah tuh, kata adik saya, "Ayah, itu Mhm. apa?" Katanya gitu, Mhm. lari kenceng, botak, cuma pakai apa, pampers Apa lah pakai ya. oh iya iya. Nah, terus rumah di Lampung itu kan nggak mepet kayak yang perumahan di Iya, Jawa Jawa gitu kan kan, dia agak harus jauh-jauh ya jaraknya soalnya. jauh ya. Itu dia lari Mas ke rumah satu masuk, Heeh, keluar lagi, lari lagi, masuk masuk lagi. lagi? Terus makanya saya percaya masih ada kita emang berdampingan ya, Iya, terus masih. oh, ya mungkin dari situ saya mikir, emang dukun juga sampai sekarang masih ada Masih kali ya. Makanya masih ada masih. piaraan itu kan Iya si tuyul itu. tuyul. Si tuyul. Iya, Wah, makanya gaul tuh. ya ampun kata saya. Sebenarnya gampang Bu, kalau mau tahu siapa yang punya tuyul itu, lihat aja kalau dia malam-malam nih, kalau Mhm, saya tahu ya. Dia jalan malam-malam muter, mhm. terus tangannya itu di belakang ini nih, kalau jalan. Oh iya, saya pernah tahu tuh Nah, ceritanya itu. kayak gitu. Karena dia ngegendong si tuyul itu. Jadi ngegendong tuyul Oh, itu, jadi tangannya ke belakang. Malam-malam pasti dia muter-muter tuh ke mhm. rumah-rumah warga. Tapi gampang. Tuyul itu ngambilnya nggak banyak dia palingan cik selembar apa lembar. Itu sih. Cuman Saya ya tempat rumah saya orang, nggak emang tahu, sering. tapi nggak belum belum kelihatan itu yang Mhm. duitnya lah gitu. Oh, di dia. Duitnya tapi dia masuk satu, mencelok ke rumah orang. Terus Mhm. rumah di Sumatera itu kan Lampung itu Iya. nggak mepet kayak kita gitu. Heeh. Jadi jaraknya tuh jauh, larinya Jauh ngebut kayak ngebut. gitu. Oh. Kayak secepat kilat lah, kayak
flash, Flash gitu ya. bener-bener set keluar lagi lah. Jadi sama perjalanan itu kita cuma Heeh. ngeliatin, bener gak sih itu Iya, yang yang kita dilihat gitu ya, lihat heeh, gitu yang kan? dilihat. Apa emang cuman ngantuk doang? Heeh, Terus yang ketiga kalinya, oh iya bener, bener. kita ngelihat. Oh, Cuman itu saya cuman itu baru yang lihat ya, lihat mungkin ya. dia salah mantra apa gimana gitu, nampakin diri kan. Biasanya kalau setan kan nampakin diri dianya kebakar gitu kan, Betul, ngerasa iya, kebakar. heeh, Nggak salah mantra apa heeh. dia. Tapi kalau tuyul mah sering Bu ngeliatin diri Oh mah, gitu. sering kalau tuyul ngeliatin Oh. diri sering, tuyul itu. Sering nampakkan diri. Ya, itulah. Ya gitu. Ternyata emang masih banyak ya Masih, dukun di Indonesia masih itu. Bu, masih banyak. Ya, Serem ya ternyata Mas kalau punya saudara yang iri. ya, itulah. Ya, semoga jadi pelajaran lah Iya. ya Bu ya cerita ini buat Amin. kita ya, Kita semoga pasrah aja sama iya, yang di atas ya. coba ya semoga mantan bosnya Mbak Rina itu ya sehat-sehat lah ya, dikasih Amin. kesehatan, diberi kesembuhan dan kesabaran, yang pasti kesabaran sih. Iya. Karena kadang niat baik kita ibaratnya ya disalahartikan sama orang gitu. Iya. Ya Mbak Rina, thank you, makasih banyak nih Oke. udah mampir ke Makada Podcast, udah meluangkan Widih, waktunya. sama-sama. Terima kasih dan berbagi kisah kita ke kita semua nih, kisahnya luar biasa. Jadi buat kita juga harap hati-hati ya. Terkadang tuh orang terdekat kita Iya, nggak jauh. nggak jauh. Ya, Waspada aja. waspada, kita harus hati-hati dengan perkataan. Yang pertama itu perkataan. Ya kadang-kadang ya itu tadi itu perbuatan kita itu dianggap ya nggak baik lah ibaratnya gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makada Podcast.